Baik, ini adalah panduan bagaimana caranya kita bertindak sebagai editor dalam OJS 2. Nah, pada kali ini kita sudah login untuk masuk sebagai editor, dan di sini kita punya tugas sebagai editor itu untuk mengelola artikel yang masuk, artikel yang direview, dan artikel yang diedit. Nah, untuk artikel yang masuk, kita pertama klik untuk menu unassigned. Nah, di sini kita punya artikel yang harus kita putuskan apakah layak untuk dilanjutkan ke tahapan review. Jadi proses review itu ada semua hari atau yang umumnya ada reviewnya, ada editingnya, dan ada history dan reference. Jadi ada 3 tahap yang harus dilalui untuk sampai jurnal itu terbit. Nah, saya akan jelaskan satu-satu berdasarkan tahapannya. Nah, yang pertama itu kita akan melihat bahwa penulis melampirkan artikelnya. Formatnya apakah sudah sesuai atau belum, apakah doc atau PDF. Kalau misalnya di sini PDF, maka kita harus memberi keputusan apakah nanti langsung ditolak atau misalnya memberikan revisi atau kesempatan. Nah, misal apabila artikelnya layak, hanya saja salah memilih format, maka untuk yang pertama kita harus buka dulu artikel dari penulis. Nah, ini misalnya artikel yang ditulis oleh penulis, ada judulnya, nanti ada namanya, ada abstrak, pendahuluan, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita memastikan terlebih dahulu apakah artikel ini layak atau tidak untuk dimasukkan ke jurnal kita. Nah, apabila layak, maka untuk yang pertama kita bisa memilih diri sendiri untuk menjadi editor. Kita juga bisa memilih editor lain untuk menugaskannya, karena ini sebagai jurnal manager ya. Nah, di sini kita bisa memilih editor lain, misalnya Ibu Ida Hamidah. Lalu kita kirimkan email untuk memberi penugasan pada editor, sehingga nanti editor tersebut bisa membuka keterangan dari jurnal manager. Nah, apabila sudah dikirim email tersebut, maka nanti dia bisa punya akses ke artikel ini. Nah, ketika dia sudah punya akses, seperti tadi, buka lagi, lalu kemudian ketika sudah dibuka, itu boleh, misalnya sudah cocok, kita bisa masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu ke proses review. Nah, di proses review ini nanti editor harus memilih reviewer. Karena ini sudah dinyatakan cocok artikelnya, maka kita pilih /reviewer. Kita pilih reviewer yang sedang tidak banyak tugas misalnya, atau reviewer yang cocok untuk mereview artikel ini. Nah, ini saya contohkan untuk memilih 2 reviewer atau 1 reviewer, itu tergantung bagaimana jurnal mengatur peraturannya. Untuk jurnal ini itu mengatur double blind review yang mengharuskan 2 orang itu memberikan reviewnya dengan catatan bahwa artikel yang ini itu sudah ada. Nah, dengan catatan artikel ini itu sudah tidak ada namanya. Nah, ini kan biasanya penulis menulis di sini namanya dari universitas mana.
Di kolom penulis ini apabila masih terdapat, maka kita harus hapus dulu, lalu kemudian kita save as filenya. Kita taruh di my dokumen, misalnya review Januari. Nah, ketika sudah dipastikan namanya tidak ada dalam badan artikel, kita masukkan artikelnya via ke kolom ini, reviewer version. Maka kita pilih yang tadi kita sudah save as, lalu kemudian upload. Nah, jadi reviewer nanti hanya akan bisa melihat artikel yang ini, yang sudah kita hapus namanya. Nah, untuk double blind review itu nanti kita harus mengirim lagi pemberitahuan kepada dua reviewer tersebut dengan mengklik icon tadi, lalu kemudian klik send email. Nah, ini akan otomatis masuk ke email reviewer dengan keterangan dan lain sebagainya. Dan untuk reviewer kedua bisa klik lagi tombol icon email di kolom request ini pada kolom reviewer, lalu kemudian klik send lagi. Nah, setelah ini kita harus menunggu apakah artikelnya diterima atau ditolak. Apabila dua reviewer ditolak, maka kita dua atau satu reviewer menolak, kita boleh memutuskan di sini apakah ditolak atau diterima atau direvisi. Nah, sampai saat ini proses review kita bisa menunggu kabar dari reviewer terlebih dahulu untuk masuk ke tahap editing. Jika kita sudah mendapatkan email dari reviewer untuk penyelesaian reviewnya, nah di sini kita bisa kembali ke menu user home, kita masuk ke akun kita, kita masuk ke menu review. Nah, reviewer yang tadi sudah diberikan email dan kita dan memberikan feedbacknya itu pada artikel mana, kita pilih artikel yang sedang disubmit, lalu kemudian kita melihat hasil dari reviewer. Nah, setelah reviewer menyampaikan tugasnya, menyelesaikan tugasnya, kita klik icon checkbox ini pada menu reviewer A untuk merekodnya. Nah, ini sudah terrecord, lalu kemudian pada reviewer B lakukan hal yang sama, klik checkbox, lalu klik record. Nah, di sini ada keputusannya see the comment, dan di sini tanpa komen dan tanpa keputusan, tapi kita bisa mempelajari dari isi artikelnya. Karena ini ada yang harus direvisi, maka kita klik dulu revisionnya. Kita misalnya record. Nah, apabila di sini reviewer langsung menerima keduanya, maka bisa kita klik accept submission. Jadi kita pilih berdasarkan keputusan dari reviewer, apakah menerima, menolak, resubmit for review, atau menolak. Nah, kita karena di sini ada revisi, kita klik revisi, klik record discussion, klik OK. Pada dialog box yang muncul seperti tadi. Nah, di sini ketika ini ada kita sudah memutuskan revisi, kita harus memberikan pemberitahuan kepada penulis dengan mengklik icon email pada menu editor discussion, notif editor, dan di sini ada menu logo email yang kecil. Nah, kita kirim email untuk revisi. Nah, anggaplah
artikel ini diterima untuk Nah, untuk selanjutnya, apabila di outer version ini sudah ada file yang diupload oleh penulis, maka revisinya itu sudah dinyatakan selesai dan dikembalikan kepada kita sebagai editor lagi. Nah, kita memberi keputusan dengan meninjau kesesuaian antara file yang ada dalam menu review dari kedua reviewer dengan revisi yang dilakukan oleh penulis. Nah, kita coba memberikan keputusan untuk menerima. Nah, apabila menerima, di record discussion dan klik OK, ketika kita menerima itu akan muncul menu di sini sudah diterima, ini keputusannya, akan muncul menu send to copy editing. Nah, kita pilih file yang akan kita kirim. Biasanya di sini ada, kita klik radio button yang ada di filenya dan kita kirim ke copy editing. Nah, dan ini adalah tahapan terakhir untuk mensubmit jurnal. Nah, biasanya ini dilakukan oleh kita sendiri dan dipantau oleh journal manager. Nah, di copy editing ini kita melakukan beberapa tahapan. Nah, initial copy editing itu kita memberikan review seperti pada reviewer, kita akan nyatakan complete, kita kembalikan lagi kepada editor untuk copy editnya dengan pembenaran bahasa-bahasa dan lain sebagainya. Lalu kemudian editor harus mengunggahnya lagi. Final copy editnya kita harus melihat lagi nama dari atau ejaan-ejaan yang ada dalam artikelnya, lalu diberikan ke editor layout untuk nanti baru bisa masuk ke tampilan jurnal secara utuh. Nah, di sini author, proofreader, layout editor itu harus memberikan catatannya juga di sini. Nah, jadi ini authornya harus diberitahu bahwa harus ada proofreading, proofreadernya juga harus diberitahu siapa saja, atau harus login. Jadi nanti tim editor ada rapat bersama untuk menginisiasi atau masuk untuk sebagai proofreader atau layout editor. Nah, ini semua form yang ada di sini itu harus lengkap dan diisi sebagai pengelola jurnal atau editor jurnal. Dan untuk layouter itu harus mengisi layout version itu nanti dikasih dari final copy editnya masuk ke layout version ada di sini nanti. Lalu kemudian untuk file yang akan PDF yang akan ditampilkan dalam jurnal itu kita harus mengklik galeri, menguploadnya di sini. Nah, mungkin secara sekilas itu tugas-tugas dari editor. Saya tidak bisa mencontohkan secara lengkap. Saya memohon maaf apabila ada kekurangan.